Butuh laptop yang harganya terjangkau, bisa dipakai main game, bisa rekam OBS Studio 1080p 60 fps, dan daya tahan baterainya bagus. Mungkin laptop yang satu ini bisa jadi pilihan yang tepat. Jadi laptop ini punya GPU yang support hardware encoder, jadi bisa dipakai record dan live streaming OBS Studio 1080p 60 fps. Kemudian laptop ini juga bisa dipakai main game tipis-tipis, game PC keluaran lama masih bisa dimainkan di laptop ini. Laptop ini juga kuat dipakai main emulator PS2 dan daya tahan baterainya sangat bagus. Kalau semua yang saya sebutkan tadi cocok dengan kebutuhan teman-teman, silakan tonton video ini sampai selesai karena di video kali ini saya akan bahas secara detail laptop murah yang satu ini. Jadi ini adalah laptop HP 14 dengan kode EM0014AU yang menggunakan prosesor Ryzen 3 7000 series. Untuk desainnya, laptop ini punya desain yang sama dengan laptop-laptop HP pada umumnya, yaitu modern dan minimalis. Bahannya terbuat dari plastik yang cukup solid dan kokoh. Saya coba tekan-tekan di area palm rest, tidak masuk ke dalam, tapi kalau di area keyboard agak ditekan sedikit, keyboardnya agak flexing ke dalam. Ngomongin soal keyboardnya ini ngasih feedback yang bagus waktu ditekan, jadi cukup enak buat dipakai ngetik. Sayangnya laptop ini nggak bisa dibuka pakai satu tangan dan nggak bisa dibuka sampai rebahan. Maksimal cuman segini. Kemudian untuk ports yang ada di laptop ini, di sebelah kiri ada USB Type-A, port HDMI, USB Type-C, dan jack audio 3,5 mili. Di sebelah kanan ada colokan buat ngecas dan sebuah USB Type-A. Untuk spesifikasi lengkapnya, laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 7320U, di mana prosesornya ini punya 4 core dan 8 threads. Lalu GPU-nya menggunakan Radeon 610M dengan 2 compute unit. Kemudian RAM-nya 8GB dual channel DDR5. Untuk penyimpanannya menggunakan SSD M.2 NVMe 512GB. Layarnya 14 inch dengan resolusi 1920x1080 pixel 60 Hz. Untuk tipe panelnya saya kurang tahu, yang jelas ini bukan IPS karena viewing angle-nya kurang bagus. Kemudian untuk hasil benchmarknya di Geekbench 6, CPU benchmarknya skornya segini, sedangkan GPU benchmarknya segini. Kita lanjut tes main game. Di sini saya rekam gameplaynya secara eksternal menggunakan capture card sehingga tidak membebani performa laptopnya. Oke, pertama kita tes GTA 5 Legacy Edition. Di sini saya gunakan resolusi 1280x720 pixel alias 720p. Untuk settingan grafiknya saya gunakan normal setting dan ada beberapa settingan yang saya matikan, contohnya anti-alias, anisotropic filtering, ambient occlusion, dan tessellation. Hasilnya dapat framerate 40-50an fps dengan average framerate 50 fps. Jadi GTA 5 sangat playable di laptop ini. Kita lanjut ke game Batman Arkham Asylum. Di game ini saya gunakan resolusi 1920x1080 pixel alias 1080p dengan settingan grafik low setting dan ada beberapa settingan yang dimatikan. Hasilnya dapat framerate 62 fps, tapi kadang masih bisa ngedrop ke 40an fps. Average framerate-nya di 50an fps. Kita lanjut ke game yang selanjutnya, yaitu Tomb Raider 2013. Di game ini saya gunakan resolusi 1080p dengan settingan grafik low setting. Hasilnya dapat framerate 40-50an fps, tapi kadang di area tertentu bisa tembus 60 fps lebih. Jadi Tomb Raider 2013 ini sangat playable di laptop ini. Kita lanjut ke game balap, yaitu Hot Shot
racing. Di game ini saya gunakan resolusi 1080p dengan settingan grafik high setting. Hasilnya dapat frame rate 60 fps, tapi nggak stabil, masih sering ngedrop ke 50 bahkan 40 fps. Tapi gamenya masih sangat playable. Kita lanjut ke game selanjutnya yaitu Skullgirls Zombie Hunter. Di game ini saya gunakan resolusi 1920 x 1080 pixel atau 1080p dengan settingan grafis low setting, tapi untuk screen resolutionnya saya gunakan medium setting. Hasilnya dapat frame rate sekitar 30-an fps. Kita lanjut ke game first person shooter yaitu Counter-Strike 2. Di game ini saya gunakan resolusi 720p dengan settingan grafik low setting. Kemudian FSR-nya saya nyalakan dan di-set ke mode performance. Hasilnya dapat frame rate 30-40-an fps. Kita lanjut ke pengetesan emulator PS2 menggunakan PC SX2. Di sini saya tes dengan game God Hand. Resolusi gamenya saya naikkan ke resolusi 720p. Hasilnya bisa stabil di 60 fps. Kemudian saya juga tes game PS2 yang lainnya yaitu Black, salah satu game PS2 yang cukup berat untuk dijalankan di emulator. Dan di laptop ini bisa dijalankan dengan sangat baik. Gamenya tetap aman walaupun resolusinya dinaikkan ke 720p. Jadi untuk emulator PS2 sangat playable di laptop ini. Lalu gimana dengan daya tahan baterainya? Saya coba tes dengan memutar video YouTube secara nonstop dengan brightness 50%. Baterai 41 Wh di laptop ini bisa bertahan selama 11 jam 17 menit. Jadi daya tahan baterainya sangat bagus. Kemudian untuk kecepatan ngecasnya, ngecas dari 0 ke 100% butuh waktu 2 jam 20 menit menggunakan charger bawaan laptopnya. Jadi kecepatan ngecasnya juga lumayan bagus. Kemudian gimana dengan kemampuan upgrade-nya? Kalau kita lihat bagian dalam laptopnya hanya ada satu slot M.2 NVMe dan tidak ada slot RAM-nya. Jadi laptop ini tidak bisa ditambah RAM-nya. Palingan yang bisa di-upgrade di sini adalah ganti SSD NVMe dengan kapasitas yang lebih besar atau ganti WiFi card-nya dengan yang lebih cepat. Kalau bisa saya simpulkan, laptop HP yang menggunakan Ryzen 3 7320U ini punya keunggulan utama di iGPU-nya yang support AV1 hardware encoder. Dengan adanya AV1 encoder ini, kita bisa rekam dan live streaming dengan OBS Studio di resolusi 1080p 60 fps. Fitur ini tidak akan kita temui di laptop lokal yang pakai Ryzen 5 3500U, apalagi laptop yang pakai Celeron N4000 series atau Intel Core i3 sekalipun. Kalau pengen laptop yang ada hardware encodernya, biasanya kita harus beli laptop gaming yang pakai GPU Nvidia. Kemudian untuk kelemahannya, laptop ini tidak bisa di-upgrade RAM-nya. Walaupun RAM 8GB di laptop ini sudah dual channel, tapi tidak bisa ditambah karena tidak ada slot RAM-nya. Kelemahan lainnya, colokan di laptop ini cuman sedikit. Solusinya kita bisa gunakan USB hub. Contohnya di sini saya ada USB hub Type-C dari PX dan Ugreen. Jadi kita bisa colokin alat ini ke laptopnya kalau butuh colokan lebih banyak. Ngomongin soal harga, pada saat video ini dibuat, laptop ini dijual di harga 5 jutaan aja.
Jadi dengan budget 5 jutaan aja kita sudah dapat laptop dengan daya tahan baterai yang sangat bagus, bisa dipakai main game tipis-tipis, dan bisa difungsikan sebagai PC khusus untuk recording dan live streaming OBS Studio. Oke, itu dia tadi review laptop murah dari HP yang menggunakan Ryzen 3 7320U. Buat yang mau beli laptop ini bisa cek link pembeliannya di video atau di deskripsi juga ada. Segitu aja videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.